Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman ya. Selama 1 tahun lebih sudah saya memakai laptop Acer A5496G. Jadi saya beli laptop ini sekitar bulan November 2017 ya. Jadi sudah setahun lebih ya, setahun lebih. Kemudian saya upgrade RAM-nya ya, upgrade RAM. Ada videonya di channel ini, dan upgrade SSD juga sekalian waktu itu ke 120 GB dan RAM lagi 4 GB, jadi total 8 GB ya. Jadi sebelumnya saya juga pernah merasakan kondisi laptop ini sebelum dia upgrade ya. Sebelum dia upgrade, yaitu defaultnya RAM masih 4 GB dan harddisk 1 TB. Jadi pengalaman saya ya sebelum dia upgrade ya, memang yang saya rasakan adalah lambatnya akses pada harddisk ya. Jadi kecepatan baca tulis harddisknya itu kalau boleh saya katakan ya agak lambat, bahkan lebih lambat dari laptop saya yang lama ya. Ini mungkin disebabkan oleh memang harddisknya itu hemat daya, atau Windows 10 yang memang sangat menuntut kecepatan baca tulis yang tinggi ya. Waktu masih belum memakai SSD ya, itu lambat sekali ya harddisknya. Kemudian dampaknya juga pada saat kita menghidupkan laptop itu bootingnya lama ya, bisa lebih, dia bisa 2 menit ya, 1,5 menit sampai 2 menit baru masuk ke desktop ya, seperti itu pada saat masih saya belum update RAM dan SSD ya. Kemudian setelah itu saya sekitar awal-awal 2018 saya upgrade RAM-nya lagi 4 GB sehingga menjadi 8 GB dan SSD 120 GB. Nah, setelah upgrade tersebut baru saya merasakan ya performa sebenarnya ya dari Core i5 8250 ini ya, memang sangat responsif ya. Dia itu quad core dan hyperthreading, jadi terbaca 8 core ya. Kemudian setelah upgrade tersebut saya juga merasakan kecepatan membuka aplikasi ya, membuka aplikasi apa saja kecuali game ya. Game saya taruh di harddisk ya, sama saja dengan sebelumnya. Kecepatan saat membaca aplikasi yang terinstall di SSD itu sangat responsif ya, terasa lancar gitu, smooth sekali. Kemudian RAM didukung juga RAM 8 GB ya. Saya kira 8 GB untuk saat ini masih cukup ya. Saya tidak menemui kendala saat memakai aplikasi yang boros RAM seperti Adobe Premiere dan konverter video, main game dan lain sebagainya. Sejauh ini 8 GB masih cukup untuk saya ya. Kemudian mari kita bahas sekarang untuk laptopnya ya. Setelah 1 tahun saya pakai, yang pertama adalah body ya. Dari segi body, ini laptop seharga 8 juta harusnya ya bodinya bisa lebih bagus lah harusnya ya, karena laptop merek sebelah atau merek lain itu bisa menghadirkan body yang full aluminium atau ya bodinya kokoh lah, seperti laptop bahannya itu terasa solid seperti itu. Tapi laptop ini Acer A5476G ini dengan harga 8 juta, saya kira harusnya bodinya bisa lebih bagus ya. Mungkin ini strategi pemasaran ya, agar harganya dapat terjangkau dengan spek yang
disematkan ya, spek yang lumayan ya. Quad core 8 thread dan Nvidia MX 150 itu hampir setara dengan GT 1030 di desktop ya. Nah, itu untuk body. Kemudian untuk cooling system ya, pendingin, sangat disayangkan memang memakai head pip cuma satu saja ya. Jadi prosesor dan PGA-nya head pip-nya cuma satu, dan menggunakan kipas atau fan yang kecil ya. Ini sekali lagi memang bukan tujuannya sih, memang untuk bukan gaming sebenarnya tujuan utamanya ya, makanya head pip-nya cuma satu, dan kebetulan saja memang speknya bisa digunakan untuk main game seperti itu. Jadi untuk pendingin ini memang agak kurang, sehingga laptop ini kalau digunakan untuk bermain game dan aplikasi yang memakai resources CPU yang sangat tinggi, maka suhu prosesor akan sangat tinggi ya, bisa menyentuh 90-an derajat ya. Agar enak kita memakainya untuk bermain, jadi usahakan kita belikan vacuum cooler ya. Jadi vacuum cooler, bukan cooling pad ya. Cooling pad juga bisa digunakan, tapi harus dibarengi juga dengan vacuum cooler. Jadi vacuum cooler yang bagus ya, yang semacam LC05 dan 06 ya, yang atau vacuum cooler biasa yang, tetapi usahakan memasangnya jangan sampai ada kebocoran ya. Usahakan sedotannya itu benar-benar menyedot ya. Jadi juga kita tambahkan, bisa juga kita tambahkan dengan cooling pad ya. Itu untuk coolingnya ya. Kemudian untuk layar, karena waktu itu saya beli belum ada layar versi FHD ya. Ini layarnya HD biasa saja ya menurut saya, bahkan terlalu biasa ya layarnya untuk yang HD. Untuk FHD mungkin jernih ya. Saya tidak bisa memberikan pendapat karena ya saya tidak punya yang FHD ya. Seperti itu. Untuk layar biasa saja. Kemudian untuk keyboard, saya kira kelihatan keyboardnya kalau kita bandingkan dengan laptop lain ya memang agak biasa sekali ya keyboardnya, dan sablonan hurufnya itu seperti biasa. Mungkin kalau kita bandingkan dengan laptop lain seperti Lenovo itu lebih bagus ya, kelihatan keyboardnya lebih lega. Ini biasa saja ya. Mungkin itu kembali lagi ya, mungkin untuk menekan biaya produksi sehingga harganya bisa segini gitu ya harganya. Kemudian pada keyboardnya lagi ya, akan lebih bagus jika berisi backlight ya. Dan pada laptop lain dengan harga yang sama mungkin sudah menawarkan keyboard dengan backlight ya. Jadi seharusnya ya produk ini harusnya bisa menghadirkan keyboard yang berisi backlight. Kemudian apalagi ya, baterai saya kalau saya gunakan main game ya, itu bisa tergantung gamenya juga sih ya, bisa 1 jam lebih sedikit ya. Itu karena baterainya memang tidak terlalu besar. Kemudian kalau kita, memang sih saya sarankan kalau main game itu langsung saja dicolok ya pakai charger, tidak usah jangan memakai baterainya ya, karena aktivitas baterai yang menyedot kalau kita gunakan baterai untuk main game justru akan mempercepat wear level baterai tersebut ya. Dan yang saya suka dari laptop ini adalah kemudahan kita untuk mengupgrade ya. Tinggal buka satu panel aja langsung kita bisa mengakses RAM, SSD dan hard disk seperti itu. Kemudian ini touchpadnya juga ya, touchpadnya itu desainnya itu harusnya bisa lebih bagus ya. Artinya di tengah-tengahnya itu ada semacam pemisah ya, klik kanan klik kirinya. Kalau kita pencet touchpadnya itu kayak tenggelam begitu ya. Oke, untuk tahun 2019 ini apakah masih layak dibeli? Seperti itu pertanyaannya. Saya katakan masih ya, masih layak ya.
Karena kalau kita lihat laptop-laptop lain seharga ini belum mampu memberikan spesifikasi yang setinggi ini ya, dengan harga 8 jutaan ini ya. Ini untuk awal tahun 2019 ya, pada saat video ini buat. Sekarang ini masih ya. Mungkin nanti pertengahan tahun mungkin akan ada atau menjelang akhir tahun akan diganti lagi dengan Acer Helio 477G mungkin ya. Ya, untuk keseluruhan kalau saya bilang laptop ini adalah price performanya sangat bagus ya. Dengan harga yang sedemikian rupa bisa mendapatkan spek yang sangat bagus ya. 8 core dan Nvidia GeForce MX 150. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya kasih sharing kepada teman-teman yang ingin membeli laptop ini sekarang ya. Masih saya katakan masih layak, dan kalau bisa cari yang Full HD ya, biar layarnya lebih bagus seperti itu. Mungkin hanya itu ya teman-teman. Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan di subscribe dan like, dan bila perlu di share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.